dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Jai. Ya. Hari ini tema dari firman Tuhan katakan semangat melayani Tuhan. Amin. Ada semangat untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Ya, semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Dan rayakan kemerdekaan dengan semangat melayani Tuhan. Saya nggak lihat Pak John kemana ya? Bisa sakit juga ya, manusia ya. Oke, siapkan hati. Saya minta nanti Idris baca firman Tuhan di Galatia 13. Siapkan hati saudara supaya saudara mengerti maksud Tuhan ya. Hari-hari ini memang hawanya ada enak ya Tuhan. Saudara, tadi Pujan tadi nyanyinya gini, kau berfirman dan sembuhkan dunia. Amin. Hari ini saya mau katakan saya juga disembuhkan Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya. Tadi dari pagi sampai jam 12 anak saya heboh mau panggil ambulan, mau masuk rumah sakit. Dada saya di sini ini nusuk sampai ke belakang. Ya, sampai ke belakang ini nusuk, dia bingung. Saya bahkan bilang mas supir, saya jangan, kalau ada apa-apa jangan masukkan saya ke rumah sakit Islam hari ke mana di Batu, karena suami saya meninggal di sana. Kalau memang saya harus berobat, saya mau di RKZ, ternyata dokter di RKZ di sana sini nggak ada, akhirnya adanya di Araya. Setelah saya firman, mereka heboh untuk saya bawa ke rumah sakit Persada. Tapi saya yakin dan percaya hari ini bukan kebetulan ketika kita menyanyikan pujian dengan iman. Ketika dia berfirman, hari ini biarlah dia berfirman dan saya disembuhkan. Amin. Mau juga berdoa buat saya? Nanti akhirnya ketika saudara sudah mendengarkan firman, saya minta saudara berdoa dan saya punya keyakinan saya baik-baik aja. Amin. Luar biasa ya. Tadi mereka menghalangi, pokoknya mama nggak boleh khotbah. Saya mau cari teleponnya Tante Mece dan Liana, pokok nggak boleh khotbah. Tapi saya bilang Tuhan tidak mau dipermalukan. Amin. Ya? Dia hebat loh saudara. Saya tadi ambil sikap ketika dia berfirman, dia sembuhkan. Ya, di sini dada saya sakit, nanti saya mau apain saya dada sangat sakit banget dari sini sampai ke belakang. Anak saya tadi sudah kasih obat jantung, obat apa aja. Ya udah saya minum aja. Saya minum dan akhirnya saya sampai di sini. Dan saya yakin Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita baca Galatia 5 ayat 13. Ya. Saudara-saudara, ini coba bisa berdiri, bacakan dengan tadi mic-nya mana? Ini berbicara dengan saudara-saudara semua yang ada di sini. Ya, silakan Binti. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan, Ya, stop dulu. Oh ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Melainkan layani orang satu dengan yang lain dengan kasih. Saudara, saya mau awali dengan firman ini, saya mau minta respon dari saudara. Ini perintah atau janji Tuhan? Saya mau tahu. Saudara, karena saya kasih tahu ya, akhir-akhir ini banyak orang yang berdoa, klaim dan minta janji Tuhan. Betul? Janji Tuhan memberkati, janji Tuhan seperti ini. Tapi jarang orang yang mau mendengarkan teguran Tuhan. Mengerti maksud saya? Kalau ada teguran, dia pasti akan menyingkir atau ini bukan buat saya. Tapi selalu berdoa, Tuhan janjikan memberkati saya, Tuhan janji untuk menyembuhkan apapun. Dan saya mau katakan hari ini, saya ada di tempat ini, saya bukan hanya
bilang janji Tuhan, tapi saya mentaati perintah Tuhan. Amin. Ya, janganlah engkau dipanggil untuk merdeka. Yes, merdeka dari hidup yang fana ini. Selama engkau hidup di dunia ini, engkau bisa jadi berkat. Ada amin? Amin. Jadi saudara bukan hanya merasa pokoknya aku sudah di dalam Kristus. No. Kemerdekaan itu harus diusahakan untuk jadi berkat, melayani sesama. Nggak ada yang tidak bisa. Di sini saya mau katakan engkau bisa melayani sesama manusia. Ya, oke. Di sini dikatakan apa? Jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Maksudnya, oke, kayak 16 Pak, baca lagi. Oh, no 16. Tadi berapa? 13, 14 dulu. Ayat 14. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bisa nggak kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? Ini sulit, tetapi kalau ini perintah Tuhan, engkau bisa. Engkau bisa melakukannya, saudara. Hiduplah di dalam kasih. Seorang akan yang lain oleh karena kasih. Saudara, ada kasih. Kalau saudara mengakui ada Yesus, di situ pasti ada kasih. Ya. Tidak ada saudara yang dibilang orang mengasihi seseorang itu hanya orang itu baik dengan kita. Tetapi orang yang nggak nyeneng kita pun berhak mendapatkan perhatian dari kita. Amin. Ini perbedaan orang Kristen. Ya. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kasih, saudara, tidak ada di agama manapun. Pelajaran agama dimanapun nggak ada yang namanya kasih. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara pernah nggak merasakan kasih Kristus, saudara? Kasih Kristus itu mengajarkan saudara, mendidik saudara di dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, hal ini seperti firman Tuhan katakan, engkau dipanggil untuk merdeka, tetapi untuk apa? Taatilah hukum Tuhan. Ketika engkau mentaati hukum Tuhan, nggak ada apa-apa, saudara. Dunia ini tidak menjanjikan apa-apa, tapi Yesus yang lebih berharga. Terus coba 15. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini teguran apa janji? Ayo kita nikmati teguran Tuhan. Ya, ini satu nasihat, saudara. Jangan, artinya begini, saudara. Jangan saling menelan juga, menggigit, menelan. Artinya apa? Jangan ada sakit hati, jangan ada dendam, jangan ada sepertinya, orang itu gitu no aku. Ya, Pak John seringkali kan gitu ya. Kita ini diasah di gereja. Manusia menajamkan sama-sama. Jadi oleh sebab itu ketika engkau merasa disakiti, puji Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Berapa kali sih kita ini alami bagaimana orang tuh menyakiti bukan hanya secara fisik. Tolongkan, saya barusan aja dengar ya, ada hamba Tuhan ini meninggal. Yang diomongkan itu bukan hal-hal yang baik. Wah, sudah mati, tapi lawong seperti ini. Please saudara, hamba Tuhan juga manusia. Dia juga bisa berbuat dosa, berbuat salah. Saya mau katakan, kalau seorang hamba Tuhan pernah salah, tapi dia bertobat, itu akan lebih baik daripada saudara yang gak pernah berbuat salah, tapi biasa-biasa saja. Ada nggak saudara hati yang mengampuni? Hamba Tuhan itu banyak berkorban nih saudara. Jangan kelihatannya jeleknya saja.
Mari kita mau melihat kebaikan hamba Tuhan, pengorbanan dia. Tidak gampang membuat gereja, saudara. Kita aja persekutuan teduh seperti ini. Kita ingin berkembang. Ya apa sih Tuhan? Bagaimana rasanya berkembang, bertumbuh menjadi berkat? Tuhan mau ngomong apa? Nek kamu sudah dipercayakan segini, ya layani dengan baik. Tadi maksud saya, saudara. Wes jangan neko-neko. Tapi kalau lihat orang yang bisa melayani besar, jadilah engkau pendoa buat gereja yang besar. Ya dong. Jangan ada saling menggigit. Sakit hati, suka berantem, ribut. Waduh, gak ada artinya loh saudara nek berantem. Jujur loh. Sudah berantem itu salah. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Lebih baik saudara jadi jujur, damai. Loh, sakit hati, suka berantem itu berbahaya karena bisa membinasakan roh dan jiwa saudara. Ini perintah Tuhan. Mari kita camkan dan laksanakan. Ayo, 16 coba. Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes. Hiduplah oleh roh. Ini sekali lagi ngomong apa? Perintah. Hiduplah oleh roh, saudara. Jangan mau hidup karena daging. Daging ini akan pergi, ya, akan fana. Ya, saya barusan minggu lalu bilang sama teman-teman sekalian di sini. Ya, memang nggak seberapa lah, ya. Punya perhiasan, punya barang-barang mewah. Roh Kudus tanya sama saudara seperti ini. Wih, hatiku, saya ada 1-2 yang senang dengan perhiasan itu. Sorry, 1-2 yang senang. Saya pakai, saya keloni. Selama ini saya bilang kalau perhiasan yang lain itu banyak, ada beberapa, tapi nggak pernah saya pakai seperti yang satu ini. Saya lihat tiap pagi bling-bling. Tahu bling-bling saudara? Oh, gak beda jauh bling-bling asli ya palsu. Ya, ketika saya lihat itu, tiba-tiba satu malam Roh Kudus ini ngomong sama saya dengan jelas loh, gak mimpi. Ditanyain, kalau kamu suruh milih di antara perhiasan itu dengan Yesus, milih yang mana? Iya toh? Benar. Berat tuh saudara. Harus berat saudara. Kalau dipilih-pilih, dipikir-pikir, saya berpikir sempat sedikit grogi. Walau Tuhan, guru sio-sio nang didi. Terus dalam hati juga pikiran normal saya bilang, apa digawe nang di lapangan apa kebun lah. Terus didudukno anjing-anjing itu sama pegawai-pegawai. Sekejap saya langsung berpikir, oke Tuhan Yesus, saya pilih Engkau. Di situ ketika saya bangun, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada pelukan Kristus. Amin. Nah sekarang saya kembalikan kepada saudara. Kalau engkau disakiti, ya toh, terus engkau disuruh milih mengampuni, pilih yang mana? Nah, nanti pulang ini saya tidak berharap. Tapi kalau engkau pulang, ada orang yang becek no saudara. Saya harap engkau tidak salah pilih. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, segala sesuatu tidak ada artinya. Bukan tidak ada artinya untuk tidak dimiliki, tetapi lebih berharga adalah Yesus. Amin. Amin. Yes, saudara. Ya. Kalau saudara lihat, kalau saudara hidup di dalam Roh, di ayat 22, inilah hasilnya. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menetapkan hal-hal itu. Amin. Sudah ada. Di antara ini mungkin tidak seluruhnya, tapi mari buktikan ada kasih. Ya, inilah buah-buah roh yang harus kita dapatkan. Memang berat saudara, memang berat melawannya.
untuk mengasihi orang yang kita kasih itu sudah biasa. Tapi kalau kita kasih orang yang bencek, tahu nggak bencek no? Iya. Tahu ya? Ada nggak di antara kita yang bencek? Ada. Banyak. Saya pernah alami itu hal yang membuat saya ini rada mikir, tapi di situ saya belajar. Segala sesuatu yang bencek ke saya, yang bikin saya sakit hati, saya bisa belajar. Oh, inilah kasih Tuhan. Satu hari ada orang ngomong sama saya, anak saya bulan depan nggak ada biaya sekolah. Terus saya bilang, oke, saya biayain. Terus dia ngomong gini, setiap bulan dia minta tanggal 1. Segoro ono sate. Ngerti maksud saya? Segoro itu ono sate sih. Satu hari kan kadang-kadang sometimes ada waktunya kantong rodok seret. Tapi ketika saya ditagih kayak nagih utang. Ngerti kayak nagih. Ini sudah tanggal 1 waktunya uang sekolah dibayar. Waduh, saya kok nggak ada? Belum ada ya Bu ya? Saya tanya gitu. Terus dia jawab apa? Kalau ibu tidak konsisten bayari anak saya, kasih tahu. Karena ada banyak orang antri untuk bayarin anak saya. Bisa nggak? Sakit kayak loro dengan dadaku. Loh, itu sering saya alami seperti itu. Beberapa orang itu saya beri, karena kadang-kadang saya dibayari juga tanggal 1, saudara. Karyawan saya kalau dibayari tanggal 2 berontak. Gak mau tahu, pokoknya tanggal 1. Ada beberapa orang yang seperti itu, yang biasa saya kasih tanggal 1. Tapi saya nggak janjikan selalu tanggal 1. Lewat gitu tanggal 10 dikasih firman saya. Terlebih baik memberi daripada memberi. Saya selalu dikasih firman, always dikasih. Susut gregetan sama saya. Tak apa ngomong ini. Sama nggak tak kasih. Tapi ketika ada Roh Kudus ada di dalam kita, ngomong nggak Roh Kudus? Ngomong. Dia pasti ngomong. Kamu bisa memberi. Berilah pada saat kekuranganmu. Itu berbeda, saudara, dengan waktu ketika memberi dalam kelebihan, dalam kelimpahan. Dan ketika saya lakukan itu, saudara, supranatural itu terjadi dalam hidup saya. Seperti apa? Yaitu tadi hubungan saya dengan Tuhan itu luar biasa. Saya bisa ngomong dengan Tuhan. Tuhan, saat ini aku sedih, saat ini aku sakit. Tapi Tuhan ngomong. Berjalan. Tiba-tiba Pak Jun datang, kasih saya firman. Tadi saya mau berangkat ke Pak Jun, anakku tidak punya bawa. Mumpung ada Pak Jun tadi. Ayo tolong gantai nono. Ini rencana Tuhan, Pak Jun, kamu gantai. Tidak bisa. Dari Pak Jun. Hari jam berapa sih? Jam 3. Saya dikasih firman. Bukan dengan kekuatanmu, ya adik saya ketawa. Tetapi kekuatan Tuhan. Terus ya apa Pak Jun? Berdiri bangun jalan. Ya ampun saudara, saya malah ketemu nanti sama Pak Adi. Bu Adi ini saya lihat. Dodokku ini koyok tok. Loro sakit saudara. Bahkan setelah ini saya sudah didaftarkan ke rumah sakit. Tapi saya percaya ketika saya bawa firman hari ini semua amin. Sekali lagi saya gunakan ini tadi sesuai dengan firman Tuhan, rayakan kemerdekaan dengan semangat untuk melayani Tuhan. Hari ini saya lakukan dan saya percaya aku kuat. Amin.